Herder dan Mary Grace sangat dikenal oleh masyarakat di Kampung Nita, Sica Flores, NTT. Mary Grace merupakan keturunan Filipina Adonara. Ia adalah seorang mahasiswi yang pernah belajar di filsafat di Seminari Tinggi Ledalero Sica, kampus yang khusus mendidik mahasiswa calon imam Katolik atau pastor. Mary Grace adalah sosok yang supel dan periang, sehingga hampir semua mahasiswa, dosen, dan karyawan di Ledalero dan Rita Piret menyukainya. Mary Grace ternyata seorang suster dari biara SSPS, namun ia sudah keluar pada tahun 1996, sementara Herder baru keluar dari Imam Projo pada tahun 2006. Cerita tentang pembunuhan sadis atas Mary Grace Josephine Keredok Payong yang terjadi pada tahun 2002 itu mengundang reaksi keras dari kaum wanita di Indonesia. Kematian ibu dua anak ini baru terungkap pada Januari 2013 setelah seorang wanita yang berinisial CV yang mengaku kecewa karena cintanya dikhianati melaporkan kepada pihak kepolisian atas aksi pembunuhan sadis yang dilakukan kekasihnya yang bernama Herman Jumatmasan alias Herder. Herder akhirnya mengaku telah membunuh Mary Grace dan dua anak hasil hubungan terlarang mereka. Selama 10 tahun, Herder terus memainkan isu kepada orang tua korban bahwa Mary Grace masih hidup dan bekerja di Kalimantan. Herder, yang seorang sarjana filsafat teologi itu, awalnya berkenalan dengan Mary Grace sekitar tahun 1997. Keduanya kemudian bekerja di Desa Lela, Sica, NTT. Mereka mengabdi di bidang kemanusiaan. Dari hubungan itu, Mary Grace hamil. Mary kemudian dikeluarkan dari tempat di mana ia bekerja. Atas bantuan Herder, Mary kemudian masih diperkenankan bekerja sebagai relawan di tempat itu dan tinggal di asrama yang berdekatan dengan tempat Herder bekerja. Bayi laki-laki itu lahir malam hari saat suasana liburan sekolah di kamar Herder. Tidak ada seorang pun yang tahu proses kelahiran itu. Selama hamil, Mary dilarang kemana-mana dan perutnya diikat kencang. Herder pun berusaha menutupi perbuatannya, kemudian mencekik bayi itu lalu menguburkannya di samping kamar tidurnya. Tempat penguburan bayi itu lalu ditanami bunga mawar. Di sekitar rumah itu memang terdapat jajaran taman bunga sehingga tidak ada yang curiga ada kuburan bayi di dalamnya. Hubungan Herder dan Mary Grace masih berlangsung. Tahun 2002, Mary Grace hamil anak kedua. Herder minta digugurkan kembali. Proses pengguguran diusulkan di kamar Herder, namun usulan itu ditolak mentah-mentah Mary. Padahal Herder telah membeli perlak pengalas kasur untuk proses pengguguran dan pendarahan agar tertampung di dalam plastik. Penolakan itu menimbulkan pertengkaran antara Mary dan Herder. Mary menilai tindakan itu tidak dibenarkan. Herder harus bertanggung jawab karena sudah 2 kali menghamili Mary. Herder pun emosi kemudian mencekik leher Mary yang tengah hamil sekitar 7 bulan. Pembunuhan ini terjadi pada hari libur, di mana para mahasiswa yang dibina Herder tengah libur. Usai membunuh Mary, Herder kemudian mengubur jenazah Mary bersama bayinya di lubang pembuangan sampah. Jenazah Mary dan bayinya dibungkus dalam perlak yang sudah dibeli kemudian dikuburkan. Usai penguburan, Herder kemudian menulis surat kepada orang tua Mary di Adonara. Isinya berbunyi, "Mama, tidak usah mencari saya karena saya pindah tugas di Jakarta. Nanti saya akan beritahu tempat tinggal dan alamat baru saya." Tertanda Mary Grace. Namun sejak itu orang tua tidak pernah dapat kabar sama sekali. Mereka terus melakukan pencarian. Setiap dilakukan pencarian, tiba-tiba ada kabar Mary sudah pindah di Kalimantan, dan terakhir tahun 2010 tersiar kabar Mary berada di Bandung dan akan merayakan Natal di Adonara bersama orang tuanya. Ternyata isu bohong itu sengaja dimainkan Herder untuk mengelabui kecurigaan orang tua Mary. Tahun 2006, Herder kemudian pindah tugas dari Lela di Kabupaten Sica ke Hokeng, Kabupaten Flores Timur, menangani perusahaan milik Keuskupan Larantuka. Akan tetapi, Herder dinilai tidak jujur mengelola keuangan perusahaan. Ratusan juta rupiah uang milik Keuskupan Larantuka hilang. Herder lalu dipindahkan ke Kalikasa, Lembata. Ia menolak dan kemudian mengundurkan diri sebagai anggota Keuskupan Larantuka.
Setelah meninggalnya Mary, Herder membina hubungan khusus dengan seorang gadis di Maumere yang bernama Sivi. Ia berjanji menikahi gadis itu setelah keduanya membangun rumah di kampung Herder di Lama Helang, Adonara. Rumah itu pun dibangun tahun 2010. Sivi berperan besar dalam proses pembangunan itu. Akan tetapi, orang tua Herder tidak setuju dengan rencana perkawinan itu, mengingat hutang Herder sudah ratusan juta. Utang itu untuk kepentingan Herder selama kuliah sampai bekerja. Tahun itu juga, Sivi pulang dari Adonara ke Maumere. Ia lalu menghubungi Herder dan menanyakan apakah hubungan mereka masih dilanjutkan atau tidak. Ternyata Herder mengatakan tidak lagi. Sivi lalu murka dan kemudian melaporkan tindakan bejat Herder membunuh Mary dan kedua anaknya itu ke sejumlah pejabat keagamaan di Maumere. Namun laporan itu tidak ditanggapi. Tahun 2011, saudara Mary bernama Pit Payong pulang tugas kemanusiaan dari Filipina dan bekerja di salah satu lembaga swasta di Maumere. Sivi pun kemudian melaporkan kasus ini kepada Pit. Tetapi Pit juga tidak segera menindaklanjutinya. Ia minta orang tua adat di kampung Tanah Boleng dulu untuk membuat upacara adat untuk memastikan apakah Mary sudah meninggal dunia atau belum. Akhir tahun 2012, hasil upacara adat yang disebut Baulolon itu menunjukkan Mary sudah meninggal. Orang tua Mary kemudian melaporkan ke polisi di Maumere. Penggalian pun dilakukan atas petunjuk Sivi pada 27 Januari 2013. Sivi tahu mengenai pembunuhan dan tempat penguburannya karena Herder berulang kali membawanya berdoa ke tempat tersebut. Sesuai kesaksian Sivi, saat berdoa di taman bunga itu, Herder menyampaikan permohonan maaf berulang kali kepada Mary dan bayinya. Andai saja Herder menikahi Sivi, kasus pembunuhan itu mungkin tidak akan terungkap. Sivi melaporkan kasus ini ke semua pihak termasuk keluarga Mary karena merasa dikhianati oleh Herder. Penggalian makam pun akhirnya dilakukan pada hari Minggu 27 Januari 2013. Di tempat itu ditemukan perlak, rambut, tulang belulang, gigi, dan cincin milik Mary. Kawat yang dipasang pada gigi Mary oleh seorang perawat gigi dilala masih tampak utuh. Cincin emas milik korban dengan tulisan MG pun masih ada. Polisi akhirnya menetapkan Herman Jumat Masan alias Herder sebagai tersangka karena alat bukti sudah kuat dan Herder pun sudah mengakui perbuatannya. Herder akhirnya divonis hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan mayat mantan suster Mary Grace dan kedua anak hasil hubungan gelapnya. Putusan MA memperberat vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan Tinggi Kupang yang hanya menjatuhkannya hukuman penjara seumur hidup. Atas hukuman tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Akhirnya, Herder divonis hukuman mati, namun atas upaya peninjauan kembali MA memutuskan membebaskan Herder dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Herman Jumat Masan alias Herder yang sedang menjalani hukumannya di LP Maumere mengakui kalau dia telah gagal hidup bermasyarakat, sehingga dia harus menjadi penghuni penjara. Selama berada di LP sekitar 5 tahun ini, dia benar-benar baru menyadari kesalahan yang dilakukan. Karena itu, dia benar-benar merasakan kalau dia telah gagal hidup bermasyarakat.